agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Nah, Berarti Yesus di dalam Bapa. murid-murid Yesus di dalam Bapa juga kan? Baca ayat. Betul enggak? Itu Ayat itu. nanti begitu saya baca Apa? ulang. Baca ulang. Baca ulang. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Nah, Supaya mereka siapa juga Bang di dalam situ, Bang? Bapa. Ya, siapa yang mereka itu siapa? Murid-murid Yesus kan? Murid-murid. Nah, ya murid-murid Yesus satu di dalam Yesus, di dalam Bapa. Supaya mereka semua menjadi satu. Betul kan? Supaya sama seperti Allah dan Yesus menjadi satu. Nah, ya, seperti Yesus dan Bapa jadi satu. Demikian juga para murid juga seperti Yesus satu di dalam Bapa. Berarti para murid Tuhan, Tuhanmu bukan Trinitas lagi. 16 Tuhan. Bukan. Loh, kok bukan? Katanya tadi Yesus itu Tuhan gara-gara Yesus dan Bapa satu. Dan sekarang para murid juga satu. Hah? Gimana dong? Karena Yesus itu firman Allah. Tidak, Bang. Gini loh, nih saya terangkan ya. Mengenai Yohanes 10 ayat 30, itu sebenarnya, aduh, ucil di mute dulu, ucil. Itu tidak berbicara tentang ketuhanan di situ, Bang. Itu bicara tentang Mesias. Kau baca dari ayat 23 deh. Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilinginya dan bertanya, berapa lama lagi kamu membuat kami hidup di dalam kebimbangan? Katakanlah Mesias kalau dirimu memang benar. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan, kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Namun kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mengenal suaraku. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tanganku. Bapak yang memberikan mereka kepadaku, tak seorang pun mampu mengambil dari tangan Bapakku. Sebab Bapak lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapak adalah satu. Lalu orang-orang Yahudi sekali lagi ingin melempari batu. Ya, apa kata Yesus? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik yang aku tunjukkan kepadamu sehingga aku ingin melempari batu, tapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 34, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah, sedangkan yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jikalau kepada firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kau katakan aku menghujat Allah ketika aku berkata dia adalah anak Allah? Dari ayat 22, 23 sampai ayat 37. Hafal saya itu. Jadi apa itu maksudnya itu? Satu apa? Satu pekerjaan, Bang. Bukan satu hakikat. Makanya ketika orang Yahudi ingin melempari batu, Yesus berkata apa? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Jadi di situ satu pekerjaan, satu visi dan misi. Apa visi misi Yesus dan Bapa? Menyelamatkan bangsa Israel. Bukan satu ketuhanan, bukan. Begitu, Bang. Yang lainnya supaya saya tidak monopoli, Bang Dito, tolong dituntun ini kayaknya kawan kita ini lemah lembut. Saya standby dulu, silakan ganti yang lain. Oke. Baik. Ini Bang yang sudah digedein di atas, kita kasih kesempatan dulu ya, Ucil sama Boruni ya, bentar ya. Karena ini jarang-jarang ada orang yang ingin berdiskusi
dan kemudian jujur, tidak tidak ngeyel. Baik Bang Glenn, tolong coba konsisten dalam berpikir secara jernih menggunakan akal sehat. Hilangkan semua doktrin yang ada. Sabar dulu Bang Glenn, mau turun kemana? Sabar dulu. Jadi pemahaman dalam diskusi lintas agama ini, kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa kuat atau tidak doktrin itu melawan kebenaran. Kalau hanya di dalam gereja didoktrin untuk mengakui bahwa Yesus yang dilahirkan itu sebagai Tuhan, maka yang dilahirkan ini Tuhan bagi pada manusia yang juga sama-sama dilahirkan. Untuk mencari hakikat sebenarnya Yesus yang sebenar-benarnya di dalam Bible juga tersedia. Kalau kita merasa Yesus itu Tuhan, maka kita pun juga akan sama seperti dia. Kalau dia itu manusia, kita sama dengan dia sebagai manusia. Kita baca di 1 Yohanes pasal 3 nomor 2. Tetapi kamu tahu, kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi hakikat yang sebenarnya menurut persepsi kita masing-masing apa? Kalau saudara-saudara Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, maka kalian akan juga jadi Tuhan. Silakan ditelaah itu dalil. Dibaca seksama. Kalau ingin mencari hakikat sebenarnya Yesus, maka disinilah letak daripada bagaimana pemahaman kita masing-masing. Kalau orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, maka kalian juga Tuhan. Kalau kalian menganggap Yesus itu manusia, maka memang tidak ada bedanya dengan kita manusia. Sama-sama dilahirkan, sama-sama telanjang waktu bayi. Apakah Tuhan dilahirkan telanjang sama seperti kita? Ini persepsi masing-masing. Maka dalam hal ini diskusi lintas agama, bagaimana kita saling mensyiarkan kebenaran beragama masing-masing. Di dalam Islam kita dibatasi dengan surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fidin. Lalu tujuan kita di sini apa? Bukan untuk memaksakan kalian menerima Islam, tetapi bagi kalian yang sudah menggunakan akal, kalau ternyata di dalam Bible kalian untuk mempelajari hakikat Yesus sebenarnya bergantung apa yang tertulis dan doktrin yang diajarkan oleh gereja ke dalam kalian. Kalau gereja mengajarkan kepada kalian Yesus itu Allah, maka Yesus itu Tuhan, maka di Bible itu sendiri juga mengatakan kalian sama seperti dia. Dan akhirnya jatuh. Oke, saya nggak lanjutkan, saya nyimak lagi. Saya kembalikan ke host. Mantap, salam semua. Nah, oke. Gimana ini Bang? Mau diskusi tentang apa ini kita ini Bang? Halo? Ya, halo. Sebentar dulu. Silakan Kang Dito. Diskusi tetap topiknya Yesus itu utusan Tuhan apa dia Tuhan gitu. Oke, baik. Oh, ini Kristen sama Kristen Bang Hendy. Iya, nggak apa-apa. Ini pengikut Paulus apa pengikut Yesus ini? Itu aja. Biar Bang Ucil dulu. Silakan Bang Ucil, Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan Bro. Oke. Oh, saya sama abang ini. Ya siapa aja nanti nanggapin, yang penting kita diskusi persahabatan, jangan ada hujat-hujat, oke? Oke. Lanjut. Oke. Tapi abang juga mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Benar nggak Bang? Di opening statement dulu aja Bang. Gimana? Berbicara aja dulu, Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan, nanti ditanggapi. Kan aku ini bilang menurut Bible Yesus itu diutus oleh Allah. Menurut saya itu.
Oh berarti dia utusan, iya setuju. Di Bible ya Yesus utusan Tuhan memang. Oh, berarti Oh, abang dia- mengakui. Ya, Ya tertulis di Bible seperti itu. iya. Kalau abang udah mengakui itu, ngapain kita diskusi lagi? Ya, oke. Jadi kalau begitu silakan turun kalau kamu mau diskusi, oke? Ya, kan abang udah mengakui Yesus itu diutus oleh Allah. Ya, lalu udah, berarti kemudian- selesai sudah ya. Oke, Iya. Anda diam, baik. Boruni Yesus, silakan Boruni. Yesus katanya utusan Tuhan. Selamat malam, Ucil. Malam. Salam kenal ya. Saya Kristen. Ucil Kristen? Saya ini Kristen sejati. Iya. Wih, mantap. Ada teman saya nih. Mantap, Ucil, mantap. Ya, lanjut. Iya. Kalau Yesus gini ya, yang saya mau tanya ini aja deh. Mulai tadi memang udah muter-muter di situ pertanyaan, dan si Ucil pun nggak ini ya, nggak ada ya, sesuatu yang baru, yang pasti begitu. Menurut hati nuranimu, Ucil, siapa sebenarnya yang pantas menjadi Tuhan di dalam Bible? Oke, baik. Yang menjadi Tuhan di dalam Bible, ya kita mau bahas sampai gimana juga. Tapi kalau Ini kita hati tidak nuranimu, mengerti saya bukan kata sedang Tuhan, membahas. Saya bukan sedang Iya. membahas. Kalau menurut Oke. Kekristenan, sebenarnya sang sumber itu adalah YHWH atau Allah iya ya. benar. Nah itu, Iya, benar. jadi saya mau lebih kepada hati nuranimu. Siapa yang pantas Iya. jadi Tuhan di dalam Bible ini untuk manusia? Silahkan. Oke, baik ya. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yahweh, Yahweh yang kau mengatakan tadi. Ya, dia menciptakan segala isinya itu lewat firman-Nya, lewat Yesus itu sebelum dia menjadi manusia. Ya. Kemudian apa lagi yang kau mempertanyakan? Lanjut. YHWH ya. Jadi menurut hati nuranimu berarti YHWH lah yang pantas menjadi Tuhan. Nah, kalau memang Dia YHWH menciptakan yang segala pantas sesuatu menjadi dunia Tuhan, ini bentar. Kalau memang melalui YHWH firman. yang pantas menjadi Tuhan, Anda setuju Musa ini adalah pencipta alam semesta? Musa. Iya, Pertanyaanmu coba Keluaran yang 7 jelas bahasa 17. Indonesianya dulu coba. Coba bahasa Indonesianya jelas coba. Biar mudah kita tanggapin. Gimana? Keluaran 7 ayat 17. Ayat 1, Bu. Keluaran 7 ayat 17 dulu Bang, karena YHWH ini. Nah, di situ apa pertanyaanmu? Akulah YHWH. Nah, Anda setuju? terus siapa yang maksudnya? Siapa? Coba kau ulangi maksudnya. Aku Musa, tadi bahasa Musa. Indonesia yang benar dulu. Biar aku Ini bisa bahasa Indonesia menangkapnya. yang baik, Bang. Terus apa yang kau pertanyakan di ayat itu sebenarnya? Anda mengerti Baca atau ayatnya, tidak? terus kau pertanyakan. Anda mengerti atau tidak pertanyaan Ya, saya? Ucil, jangan dilawan. Udah. Aku mengerti ya, tapi gini. Saya dengar langsung baca dulu. aja ya datanya ya. Oke, Karena kau Anda baca. kan Nanti aku jenius. tanggapin. Oke. Keluaran 7 ayat 17 jelas di sini. Sebab itu beginilah firman YHWH, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah YHWH. Saya baca dalam bahasa Indonesianya di sini. Firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Siapa di sini Tuhan? Musa. Lihat, Ya. dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air akan berubah menjadi darah. Itu ya. Oke. Oke. Di sini ya. Musa Jadi, mengklaim dirinya adalah YHWH. Saya buka Benar, dalam benar. Hosea 2 ayat 15. Ya. Biar Anda bisa mempertimbangkan yang mana ini mau dipilih ini menjadi YHWH-nya Anda. Anda mengatakan YHWH itu adalah sang sumber. Ya, sang sumber menjadi Tuhan bagi Anda. Sementara dia itu bukan Tuhan tapi suamimu. Ya, Hosea 2 ayat 15. Maka pada waktu itu demikianlah firman YHWH, firman Tuhan ya. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku.
Nih ya, perhatikan data itu. Anda simpulkanlah dalam bahasa Indonesia yang baik. Firman YHWH. Saya pakai bahasa sehari-hari. Ucil, apakah engkau mau menerima YHWH menjadi istrimu? Menjadi suamimu? Ya. Karena engkau akan memanggil aku suamiku. Jadi YHWH ini adalah suamimu. Kita sangkut pautkan dengan perjanjian baru. Engkau adalah mempelai. Berarti ada kesatuan antara engkau dengan YHWH. Saya rasa dalam gambaran ketuhanan ini sangat hedon, iya, dan juga tabu. Karena ini kalau dulu ini pemahaman saya adalah chemistry, tapi di akhir-akhir ini kayak saya jijik mendengar perkataan ini begitu. Oke. Jadi di sini kau membahas tentang YHWH atau Tuhan orang Israel yang mereka yakini sampai sekarang, ya. Jangan orang Israel. Ini tadi kan aku pertama sekali masuk, aku udah ngomong menurut hati nuranimu. Dengar Berarti dulu. selama ini kau tidak hidupi apa yang kau pelajari. Tidak kau resapi. Udah Ucil, udah. Kita bisa gantian, biar sini enak ngomong ya. Dengar dulu kau, dengar ya. Saya bisa tunjukkan data bahwa di dunia ini, di kolong langit ini, sesuai kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi untuk umat-umat di dunia ini, itu semua mengklaim bahwa Tuhan pencipta Kalau alam Anda semesta mengatakan itu di dunia adalah ini, di Tuhan, dunia ini Tuhan orang banyak Israel. golongan-golongan agama Kau loh. dengar ya. Banyak warna-warna Kau dengar. agama. Aku ngomong kau dengar spesifik itu. kepada pribadimu tadi, Ucil. Makanya kau bertanya tentang pribadi saya. Saya mengakui Yesus, bahwa benar. Yesus itu adalah diutus oleh Allah. Allah yang benar, bukan Allah-Allahan. Yang Makanya disampaikan, kalau kau yang bertanya disampaikan tentang siapa Yesus tadi, itu- abang tadi si Bang Sugi. Yang disampaikan oleh Bang Sugi itu udah pas sekali yang tadi itu. Dia lebih memahami Bible daripada kau. Nah, Ya, kau yang menurut nggak beliau Yesus itu memahami. utusan, dan menurut Bible iya. Tetapi Oke, kenapa saya aku ikuti masuk ke durasi dalam kau. hati nurani supaya kau bisa memberikan jawaban yang pasti. Oke, terus kau mengakui Yesus itu diutus oleh Allah, benar nggak? Saya ikutin kau. Tidak, Yesus itu Tidak, masa satu-satunya gimana? Kau tadi Tuhan bilang dong, yang Boy. benar di Gimana dalam ini? hati saya. Kau kan muter-muter. Kau tadi udah mengakui Kok bahwa Bapak Sugi tadi mengakui Yesus muter-muter? diutus. Kau mengakui nggak Yesus itu utusan? Tidak, Kau mengakui nggak? tidak ada yang Ah, mengutus tidak berarti. dia. Makanya ku berarti buka logikamu gimana di ini sini. kawan-kawan? Bingung dia Paskah sendiri. Tuhan Dia yang bingung. mesum, Tuhan yang bun-bun, Tuhan yang pelin-pelan, Tuhan yang Dia jahat, bingung ini, yang saudara-saudara. mengeksekutor masyarakat yang ada di Midian, di Amalek, bahkan di berbagai tempat. Pantaskah itu Tuhan? Yang meraba-raba paha, pantaskah itu Tuhan? Oh, jawab. Ya, tadi kau udah mengakui bahwa Bapak itu Yang tadi menyetujui bilang bahwa mutilasi Yesus kan utusan. Ya. kepada siapa Saya itu? mengakui itu. Gundiknya si bahwa Benjamin. Bibel mencatat. Pantaskah itu yang dibagi untuk 12 bagian kepada umat Israel? Pantaskah Coba- kapasitas Tuhan seperti Coba itu, kita Ucil? gantian. Dan Ayo sampai kita sekarang gantian, ini coba. lihat pembunuhan terjadi di Israel. Nggak pernah absen tuh perang. Itukah sumber Tuhan? Coba lah, gantian ngomong ya. Kita Gantian ngomong juga gitu. ngomong. Kalau nggak masuk akal sama aja orang nggak dengar. Itulah cara diskusi. Kau ngomong lebar juga kalau nggak masuk akal, orang di bawah juga nggak dengar itu. Nah, jadi tadi saya tadi tanya kau bilang iya saya mengakui, Bapak tadi mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Nah, kemudian kau sekarang mengatakan bahwa kau tidak mengakui Yesus itu utusan. Bagaimana kau ini? Tidak saya akui. Pikiran kau itu gimana sih? Nggak ngerti kau ini. Tuh. Ini sebentar dulu. Ini semua gara-gara ajaran Paulus ini. Menurut Mbak Borone, Paulus itu rasul apa bukan, Mbak Borone? Tidak. Menurut Ucil, Paulus itu rasul apa bukan? Ya, menurut saya rasul lah. Di mana?
Di mana Penipu dia si dilantik Paulus. dengan ya yang dilantik sebagai rasul itu di mana? Apa ketika bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos di itu? Oke. Jadi saya tunjukkan ayatnya. Halo Bang, dengar suara saya nggak Bang? Silakan. Nah, jadi ya saya buka ya. Jadi kalau kita bicara Paulus, saya tunjukkan data bahwa Paulus itu bukan ngarang-ngarang, tetapi saksi. Dia menyebarkan Injil itu ada saksi. Ya, itu biar kita tahu, biar jangan sesat kita ya. Depan aja kepada data. Masalah saksi. Oke, saya tunjukkan datanya, biar kita jangan ngarang-ngarang. Bahwa Paulus itu diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Di mana itu? Bentar Bang, saya lagi buka ini Bang. Palingan kisah baru 9 dia buka. Akulah Yesus yang kau aniaya gitu ya. Itu siapa kira-kira Boru? Yang bilang seperti itu Boru? Ya gimana aku bilangnya? Kalau dia iakan data itu berarti dia sedang membuat Yesus penipu, kan begitu? Itu di dalam Iya. Matius 24. Kira-kira siapa itu Boru? Yang datang ke Paulus waktu akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa Boru? Zeus Kira-kira? lah. Zeus. Oh, maksudnya Lucifer maksudnya. Ya iya. Ya lanjut. Oke Bang, ini saya lagi buka ya Bang. Bentar. Bagaimana ini? Micil, kenapa kau terdiam, Micil? Halo Bang, bentar Bang, aku lihat dulu ayatnya. Soalnya lewat HP Bang, bentar Bang. Agak susah. Ntar Pak Michael, ntar. Sebentar Pak Michael ya. Ku bantu kisah para 9, kau baca di situ. Berarti sibilisisis ya, Boru. Yang bertemu dengan Yesus itu baru sibilisisis. Yang bertemu dengan Paulus. Iya, yang bertemu dengan Paulus yang ngaku Yesus itu sibilisisis Ya, berarti. iblis. Ya. Oh iya. Dipilih. Oh, jadi siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Itu suara siapa nomor? Itu bukan suara Yesus yang benar ya, bukan. Itu suara siapa? Itu suara Yesus. Ntar dulu Bang. Habis nanti. Kalau bukan Yesus berarti iblis ya kan? YHWH aja saya katakan iblis. Nah, halo Bang. Jadi gini, ya kita di sini jangan bilang iblis atau segala macam ya. Kita di sini Loh, diskusi kawan-kawan jelas ya. Yesus mengatakan Bapak segala pembunuh dan penipu, bahkan mesum Kau dengar adalah dulu saya iblis. baca ayat ini. Kau dengar dulu saya bela-bela baca. karakter itu. Nah, saya di sini ya kita adu argumen dan kita membaca data ya. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 15 ini ya, ini tetapi firman Tuhan kepadanya, pergi sebab orang ini adalah inilah firman Tuhan kepada Ananias, bukan kepada Paulus ya. Sebelum Ananias ini mengetahui bahwa Paulus ini siapa sebenarnya, tetapi Tuhan berkata kepada Ananias bahwa tetapi firman Tuhan kepada pergilah sebab orang ini adalah pilihan bagiku, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel, kepada bangsa-bangsa. Maksudnya Tuhan berfirman ini bukan kepada Paulus, tetapi dia berfirman kepada Ananias bahwa pergi berdoa kepada orang ini supaya orang ini akan sembuh dan dia memberitakan namaku ke Berarti nggak bangsa-bangsa sakti lain. Tuhanmu Jadi itu kalau nggak kalian sakti, mengatakan Paulus disuruhnya berarti si Ananias salah. untuk berdoa. Itu. Cuci tangan dia kan? Cuci Gitu tangan. nah kalian. Tuhan apa Nah, kayak gimana? gitu? Nah, oke, gimana lagi maumu? Coba saya ikutin kau. Gimana lagi? Oke, kalau kau iyakan masalah pertemuan si Maksudnya Paulus iyakan apa? dengan yang ada di Damsik itu, berarti kau sedang membuat Yesus penipu. Itu di dalam Nah. Matius 24 ayat 23. Kau baca itu. Kau bacalah, kau bawa data baca. Mana yang Soalnya kau saya di sini pilih? nyari juga agak Kau mau susah. belajar kepada Paulus atau kau mau belajar kepada Yesus?
Yesus mengatakan belajarlah kepadaku. Yesus mengatakan jangan engkau percaya kepada mereka yang mengatakan aku ada di Damsik, aku ada di mana-mana. Ah, emangnya ada ayat mengatakan bahwa aku ada di Damsik? Ngaku-ngakulah si Paulus ketemu Bentar dulu. dengan Kau Yesus. mengatakan tadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku ada di Damsik. Ada ayat enggak? Jangan ngarang bebas. Tunjukkan ayat bahwa Yesus ya mengatakan ngarang bahwa bebas lah karena iya, mana memang ayat yang tertulis apanya, aku ada di Damsik? Coba. buktinya ada, buktinya Ya ada. tidak ada, gitu. jangan ngomong lah, kasihan, jangan fitnah ya, jangan bohong. Aku orang Ngapain nggak kau bohong. kasihan sama aku? Ya. Aku yang kasihan dengar bahasamu nggak jelas. Tahu yang bilang tadi Yesus Jelas ada di sudah ada Damsik. datanya. Ya, Udah, si Ucil mengatakan Yesus penipu. Ya. Selesai. tahu tadi bilang Yesus ada di Damsik, Coba. padahal ayatnya nggak ada Bang, gitu. Bang, coba baca di Kisah para Rasul 9, Bang. Nah, Kisah para Rasul bilang ayat berapa? Ayat Yesus di 9 Damsik sampai gimana? seterusnya. Kalau bisa ayat 1 sampai seterusnya bisa juga. Itu menceritakan tentang Paulus bertemu Yesus. Itu ada saksinya loh. Saksinya itu prajurit yang mengikuti Iya. Saulus. Iya, Itu makanya ada saksinya loh. Iya, Saksi ada itu saksinya. ada itu. Saksi matanya ada situ. Iya, diam dulu Di ya. situ kamu. jelas Abang ada Beto. ada dua kesaksian yang pelin-pelan. Ada yang Tidak ada melihat pimplan dan ada yang situ, tidak melihat. tidak ada yang pimplan. Itu sudah ada prajurit Pimplan. yang mengikuti Saulus dan dia buta itu ketika Yesus karena dia melihat cahaya Yesus itu karena dia menganiaya pengikut Yesus, itulah dia buta. Nah, setelah dia buta, dia mencari orang yang Jangan kau yang Yesus lanjutkan tunjukkan narasimu. itu. Apakah Yesus Bukan, membuat orang penyakit baca- buta? baca di Bukankah Kisah dia para Rasul menyembuhkan 9. orang sakit buta? Hah? Dia itu Mau kau dia itu bikin Yesus itu dibutakan membuat Yesus. orang buta? Itu buta. Benar-benar kau merendahkan Yesus kau. Apa yang saya merendahkan Yesus? Di Kapan mana? Yesus membuat orang jadi buta? Sementara Itu, dalam coba. perjalanan pelayanan dia menyembuhkan orang sakit buta, koplak. Yesus, Paulus Inilah bertemu Yesus, dia itu produk yang buta ya melakukan paganisme. Gak dengar tahu di dulu, mana Ibu. hati nurani. Jangan potong-potong bahasa orang. Kami menjelaskan tentang kisah Paulus atau Saulus. Kalau mau ibu tahu itu ceritanya, baca di Kisah para Rasul 9. Udah aku Jangan baca ngomong doang. kejadian sampai Wahyu Bible ini berulang-ulang mulai tahun 97. Halo bang, Kau tahu bang berapa Betel, biar kau lahir kau? saya ikutin narasi dia bang. Abang diam aja, saya ikutin narasi ibu ini. Kalau- ya, oke ya, terus Oke, lagi, kalau Bu. saya bertanya sama ibu bisa menjawabkah? Jawablah, Oke. dan bertanya lah. Oke. Saya mau bertanya kepada ibu, apakah ibu percaya di Anaba ayat 33 itu, apakah itu betul ayat yang difirmankan oleh Allah? Ibu ini Kristen, Bang Michael. Oi. Baru Apa? nih Yesus ini Kristen, bukan Islam. Saya tidak menanyakan dia Kristen dia Islam, saya menanyakan itu. Dia gak bakalan tahu lah. Karena setiap orang yang saya ketemu itu mengaku Kristen tetapi dia itu Islam. Izin, saya mau perjelas ini. Mana yang mau dipilih sama si Ucil? Matius 24 ayat 23. Kita Jangan tunjukkan aja kepada data. mengaku Kristen Dulu. tetapi tidak mempercayai Stop dulu. Bible. Tidak Itu namanya pernah ada satupun umat Islam pernah mengaku Kristen. Nggak boleh itu. ada. Siapa? Banyak. Tunjukkan. Siapa namanya? Banyak. Ini pengalihan Siapa? isu ini bang, nggak usah Ntar diladeni dulu. lah. Nggak apa-apa. Siapa namanya? Banyak. Siapa Banyak. namanya? Satu. Kalau mereka memang Kristen, Katanya banyak. mereka mempercayai Bible itu adalah firman Tuhan. Katanya banyak. Tunjukkan satu siapa namanya. Kok di Anda bilang. mute sih? Tunjukkan satu namanya siapa. Banyak Muslim itu. mengaku Kristen. Siapa? Mau saya ngomong dia punya nama pun tidak abang kenal. Berarti dialah Kalau salah begitu, satunya bang. Ya. Anda sangat pembohong paling terbesar di muka bumi ini. Ada pembohong besar. Buahnya itu berarti Anda tahu. Menyebutkan satu aja nggak bisa. Berarti Anda pembohong kelas dunia di sini. Lanjut. Ayat 23. Pada waktu itu Ya, dilanjut jika dulu. orang Baru. berkata, Tuhan baru siapa? Yesus. Itu kan bukan Islam ya, teman-teman ya. Lanjut. Kan saya Kristen loh. Saya pengikut Oke. Yesus.
Saya tidak mempersalahkan dia ini ya, karena Yesus itu bukan melihat KTP tapi melihat hati. Siapa yang percaya kepada dia dengan hati, ya itulah orangnya yang mengikuti dia, ya gitu. Jadi tadi kau mengatakan tadi tentang Aduh, Yesus aduh. coba kita Yesus gantian ngomong. Tuhanku, Yesus Bapakku, Yesus segalanya Coba kita bagiku. gantian ngomong. Oke. Mau apa lagi yang mau kau minta dariku? Oke, jadi saya kan di sini ikuti narasi kamu. Saya nggak melawan, ya. Soalnya kita diskusi ini, orang di bawah juga melihat kita. Nggak Dan penting, kita menyampaikan kau yang fokus lah. benar, orang dengar. Tapi kalau kita cuman nyerocos, orang di bawah juga dengar, cuman nggak Aduh. nyimak, sama aja gitu. Jangan bawa nama Kristen ke Boruni. KPK kau diam dulu kau, dia berdua dulu ngomong, jangan ikut campur, biar gak rame. Berdua aja dulu, gitu loh. Di framing orang-orang yang bukan Jangan Kristen. langsung ngomong dulu, nanti ada giliran. Kau juga harus adil kau. Jangan kau biarkan orang. Ngacung. Udah, kau dibawa lah. Kau ketik-ketik, terserah lu ngetik. Kami gak butuh suara lu. Lanjut, berdua dulu, selesaiin. Lanjut. Iya, oke. Ya, jadi dengar ya teman-teman yang oten-oten, ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar tinggal di hati kita, jangan takut, iman kita itu tidak goyah, ya. Kalau iman kita kepada Yesus, walaupun digodain kita gimana pun, kita tidak goyah, karena agama ini memang harus didebat supaya orang yang tidak beriman kepada ajarannya betul-betul, dia akan goyah. Itu sebenarnya memang gitu, harus kita debatkan. Biar kalau orang yang imannya tidak benar-benar kepada Tuhannya, maka dia tergoyang. Kalau saya Makanya digodain kau gimana pun pilih saya siapanya percaya Tuhanmu, bahwa Yesus Ucil. itu tidak bisa dilepas dari hati saya. Makanya digimanain pun saya itu mati di dalam Yesus, karena saya tahu dia itulah utusan yang benar supaya kita mempertuhankan dia gitu. Tuhan, Itulah saya. utusan, apalagi nih? Gak sadar-sadar Oke. kau di situ. Oke, saya tanya kau dulu. Kau percaya Yesus itu diutus oleh Allah yang benar apa Allah yang tidak benar? Tidak. Yesus tidak diutus. Oke. Berarti kamu udah mengakui bahwa Yesus tidak diutus, ya. Sedangkan di dalam Bible Yesus itu diutus oleh Bapa. Untuk setiap orang percaya kepada Yesus yang diutus, itu adalah dia Musa yang memperoleh mengutus hidup, Yesus, ya, begitu. gitu. Baal itu yang mengutus Yesus, suamimu itu. Iya. Baal. Makanya tadi kau tidak mengakui, ya. Kau Pakai tadi dulu memang otakmu. tidak mengakui. Baal yang mengutus Yesus, si Musa gitu. Hah? Kau Atau tadi malaikat tidak Yahweh? mengakui. Yang mana ini? Kau tahu nggak? Ya, Keluaran 3:2. Itu. Kamu itu ambil Atau data. si Paulus Coba yang kau mengutus baca Yesus. data, kau jelas. Karena Coba Paulus kau- juga bapak ini. Yang mana Oke. ini bapakmu? Sekarang gini aja, biar kita jangan debat kusir. Coba kau buka data yang tadi kau bilang-bilang, biar saya Iya, lihat. silakan. Baca, biar saya Dengar, jelas. Coba dengar. kau on-cam. Kau Kau mute on-cam dulu. baca datanya, biar saya lihat. Oke. Ini ayat Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Murid-murid kena. Nah itu. Ya, jadi kita ambil aja ayat 23-nya ini. Nah, ketika kau percaya, yaitu mengenai kisah para rasul 9 tadi, berarti kau sedang menjustifikasi Yesus ini penipu. Oke. Ngerti nggak kau di Jadi, situ? ya, saya Karena kan mengerti Paulus maksudmu. mendeklarasikan, ih aku ketemu nih sama Yesus, saksinya ada Ananias, kan begitu? Oke. Saya ikuti narasimu, oke. Ya. Ya, tadi saya bilang. Tadi kau baca ayat Matius yang tadi, ya, yang berbicara tentang judulnya atau perikop atau konteksnya tentang nabi-nabi palsu. Ya, kau mengambilkan itu untuk membenarkan suatu kebohongan. Tetapi orang yang berarti Yesus terjadi dalam berbohong di sini ya? Kristenan Ini tidak kebohongan tergoda, yang kau dibuat tidak Yesus goda ya? dengan Oh, nggak omongan apa-apa. kau itu. Karena kan sang apalagi- sumbermu Yahweh, memang pembohong Tuhanmu. Silakan. Nah,
tadi saya minta ayat yang tadi kau bilang dari Kejadian atau Keluaran itu, kok kamu nggak baca-baca? Coba kau baca tentang Yahweh, coba kau baca biar saya tahu di sini, coba. Oh, mau ku baca, baik. Ya iya. Yang mana nih? Yang bilangan, buka kamera Keluaran itu yang mana? biar saya tahu. Bilangan dulu ya, biar agak cepat ya. Ini terserah Ya. kau baca aja, oke. Oh. Biar cepat ya. Tadi kan udah ku baca 2. Hosea udah ku baca. Keluaran udah ku baca. Ya. Bilangan 31. Ayat yang 39 aja dia langsung. Ya. Keledai-keledai Bilangan 3. Diam dulu kau. Udah lari lagi. Enggak, ayat berapa? Biar aku juga baca dari sini. Bilangan 31 ayat 39. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi YHWH ada 61 ekor ini ya. Untuk apa YHWH 61 ekor? Ada-ada aja. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi YHWH 32 orang. Nah, untuk apalah jatah si YHWH ini 32 perawan, kan begitu. Dapat dari Midian itu 32.000 perawan. Jadi jatahnya YHWH 32 perawan begitu. Belum lagi emas, lembu itu ya. YHWH dapat upeti. Upeti itu maksudnya bagian, jatah. Ya kan? Jatahnya si YHWH 32 perawan. Bersama dengan lembu tadi 33 ekor itu. Jadi jatah dia 16. Berapa ya tadi? Terlalu ribet aku membacanya itu. Nah, ayat 17. Tadi agak terlewatkan, iya kan? Ayat 17 biar saya bacakan kepada publik. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Pikirkan, yang perawan jangan dibunuh. 32.000 tadi dapat, itu kan udah kuulas. Nah, bayangkanlah dulu pada waktu itu ada anak kecil, ya, namanya pun satu kota ini, katakan satu kota Madia lah dulu, karena 32.000 udah banyak kali tuh. Ya, jadi ada opung-opung, nenek-nenek, ya kan, oma-oma, opa-opa, ada anak muda, ada mungkin mamamu di situ, entah opungmu, dibunuh semua. Tuhankah seperti itu? Pikirkanlah, semua dibunuh dalam satu daerah itu, kecuali perawan. Contohnya ada anak gadismu, ada adikmu yang belum menikah, itulah contohnya. Jadi semua orang yang ada mau yang sakit, namanya pun satu negara itu, satu daerah itu pasti ada yang sakit, ada yang opname, ada yang melahirkan. Jadi semua dibunuh. Ngeri nggak cerita itu? Oke, sudah. Jadi tadi kau yang baca bilangan 31. Saya mau tanya kau, ayat ini, konteks ayat ini tentang apa coba? Konteks daripada ayat ini apa coba? Loh, konteks mengenai ayat ini bagaimana pembasmian kepada masyarakat yang ada di Midian. Maksudmu kayak mana? Gimana? Maksudnya kayak mana, jangan ngarang dulu. Konteks dari ayat ini apa? Gini, coba. Pantaskah kapasitas Tuhan membunuh? Kau jelasin dulu konteks dari ayat ini apa? Mau konteksnya itu mengenai kebaikan untuk melakukan sebuah efek jerah manusiawi enggak itu? Kalau dulu. Ya. Coba saya tanya, apakah konteks Tuhan itu menciptakan manusia itu langsung dibunuh begitu? Gimana nya? Bagaimana yang menurut logikamu mengenai kapasitas Tuhan ini? Coba. Engkau itu kalau berbicara tentang sesuatu, kau udah lebih parah dari teroris. Kita mengerti konteks dari ayat dari itu. Si Hitler. Bertahu udah lebih parah kau. Kalau kau dukung mengenai ini. Kamu yang parah, bukan saya yang parah. Dengar kau bayangkan dulu 32.000 perawan bukan yang sedikit itu. Konteks pada ayat ini tentang apa coba? Jawab dulu. Nggak perlu kau cerita konteks. Aku nggak peduli dengan konteksnya. Mau telanjang kau nggak peduli aku. Dia tidak mengerti tujuan lagi sakit gigi kau nggak peduli aku.
Iya, karena kau tidak tahu, makanya saya suka otakmu. Yang jelasnya Dengan emosi kapasitas aja. Tuhan itu nggak pernah menyuruh umatnya membumbun atau Iya. membunuh. Paham kau? Karena di pikiranmu itu Aku aja kebencian seorang dan ibu, ada emosian. anakku yang paling nakal, paling jahat. Nggak pernah itu ku sakiti itu nggak. Bertahu kau? Cuman ku Iya, putar saya otakku tahu. bagaimana Di aku otak bisa kamu mendekap itu. dia, menyalurkan Nafsu kasihku kepada dia. kebencian. Jadi saya tahu di pikiranmu itu nafsu kebencian, tidak ada akal sehat. Aku bukan hanya benci kepada si Yahweh, tapi ku hancurkan, ku pijak-pijak. Tahu kau? Sanggup kau untuk itu? Memang ibu Kalau ini udah benci kepanasan masih bisa dia, aku berubah kawan-kawan. nanti. Benci-benci tapi rindu. Tapi jelas ini nggak ada toleransi jelas untuk ini. apa Ku ini yang jelas, hancurkan ini. betul, Pak. Bertahu kau? Ya, sekarang kita kembali kepada konteks tadi yang kau bawa tadi. Coba konteks daripada Yatini Kau apa bela coba? lagi. Memang benar-benar sadis ini pikirannya. Jangan Anaknya alihkan ini kurasa harus pertanyaan. diajar basinya ini. Ya, jangan alihkan pertanyaan. Konteks kita, mula. Nah, iya, ini kawan-kawan dia nggak bisa Konteksnya aku makan. bapak suka-suka aku di rumah ini. Kau hajarlah binimu sama anak-anakmu, iya kan? Karena kau pakai konteks. Ya, Aku ini bos di loh. rumah ini. Ya, Mau kita potong lihat kau, dari seandainya kau kualitasnya. suamiku udah ku kasih kurator ke minumanmu, bertahu kau. Kualitas ibu-ibu ini, ibu siapa boru Jesus lagi. Wah, parah ini namanya ini. Ya, Kau nggak yang apa-apa, parah, kau gitu. dukung Tuhan yang Ya. pembunuh. Iya, Ya, kau Yesus dukung kami Tuhan tidak yang perlu kami mesum. bela, Kau karena dia dukung yang Tuhan membela yang kami. Baal. Kau yang parah. Gak kau pakai otakmu. Kamu yang parah, namanya aja udah menghujat, boru Jesus. Kami tidak Jangan membela kau Yesus, menghujat, kami ku yang hancurkan ku membela. bilang samamu. Ku Bukan kami hancurkan membela dalam dia. nama Yesus YHWH. Waduh, Paham apa kau? ini? Udah kepanasan ibu ini, ibu kepanasan ini. Kesurupan ini kayaknya ini, kawan-kawan. Kesurupan. Ya, Ekspresi nggak usah itu. kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Kamu kan berbicara tentang ilmiah. Coba konteks dari ayat tadi yang kau baca-baca itu apa coba? Biar kita Lalu bahas ke lanjut. Coba. konteks. Nah, Coba. aku mau kasih samamu dulu konteks. Nggak usah Ya. kasih sama aku. Kau coba lagi kau sakit jawab dulu. gigi. Kau Kau jawab lagi dulu. sakit gigi, ya kan? Nggak. Gimana Kau ini lagi ibu sakit ini? gigi ini. Kasih tahu sama konteksnya, ya. Konteks ibu ini memang kepanasan dia ini gara-gara saya kejar dia ini, dia nggak bisa Kau berargumen sedang sama sakit saya. gigi kan? Anakmu pergi ke rumah tetanggamu, dimalingnya makanan orang itu karena dia kelaparan. Kayak mana kau menyelesaikan konteks itu? Kamu tadi bawa-bawa ayat ya tentang pembalasan kepada orang di Midian ya. Saya mau tanya kau ya, ayat ini konteksnya apa? Coba kau jawab dulu biar kita lanjut Cocoknya diskusi. Tuhan balas dendam, kau lah dulu ku bilang. Coba lah kau jelasin pikiran sehat. Tuhanmu cemen karena itu. begini. Coba Rendahkan Tuhanmu. Coba. Balas dendam. Coba. Namanya aja boru Jesus, gimana ini? Namanya aja udah menghujat, gimana ini? Loh, jangan main-main kau. Yesus yang menyuruh itu, setiap mereka yang percaya mengusir iblis dalam namaku. Harus kuhancurkan itu. Selama ini itu dimuliakan itu. Oke, saya tanya sekarang ya. Kau berikan saya buat tanya Tuhan yang sekarang. terbaik, padahal buat hantu, Oke. buat pendeta. Oke, kau percaya Yesus nggak? Kau percaya Yesus nggak? Ya Yesus yang ku ikuti, yang ku teladani. Oke. Oke, kau percaya Yesus. Kau percaya Allah yang mengutus Yesus nggak? Aku nggak pakai Allah, nggak ada yang mengutus Yesus. Mau Yahweh, mau iya. Allah, nggak ada yang mengutus Yesus. Nah, dengar ini kawan-kawan. Dia tadi pertama mengaku Yesus itu diutus oleh Allah. Dan dia mengaku bahwa Yesus itu. Ini dia. Nampak Sekarang sekarang dia penipuannya. nggak mau jawab. Mulai tadi nggak ada aku ngomong kayak gitu. Ya kamu kemana-mana. Coba kau mengaku Yesus diutus oleh Allah nggak? Jawab dulu kau. Cocoknya kau Islam, sahadatkan aja. Jangan dulu. Ya saya ini Kristen sejati. Cocoknya Saya kau tanpa Islam Yesus kau. mati. Allah aja kau nggak jelas. Ayo, kembali ke diskusi Demian. Kalau kau memang gentle, diskusi aja. Gak usah lari kemana-mana. Silakan lanjut diskusi. Nah, Kau udah makanya ketahuan. Makanya Kau udah ini Bang. ketahuan. Kalau aku nggak Makanya bisa, kita kau harus takut diskusi sama tipu-tipu. ini. Udah kalau mau diskusi Demian, langsung sama Boruni. Ya. Kalau kau orang Oke. cerdas, nggak usah nyamar-nyamar.
Nah, makanya itu Bang, saya di sini saya ingin mencerdaskan dan saya menambah iman-iman kepada orang-orang Kristen bahwa Yesus itu tidak perlu kita bela karena dia membela kita, bukan Tuhan kita bela dia tapi dia yang bela kita, itulah gitu. Oke, gimana? Kita mau kembali ke tema awal. Gimana ya, Buru Yesus gimana? Sepakat nggak sama saya kita bahas tema ini? Apa pertanyaan lainmu apa lagi? Macet dia ini. Boru Jesus ini kabur ini. Gak mau lagi sama saya ini. Halo? Macet ibu ini mungkin lagi keluar mungkin dia. Lanjut aja kalau mau diskusi, Demian. Udah bobor nih. Ini YHWH itu dalil-dalilnya udah dibuka bahwa YHWH itu adalah iblis menurut Bu Boruni. Silakan disanggah. Yang oneness, yang tritung, silakan naik. Halo. Gimana ini ibu ini? Macet dia ini mungkin. Bentar Bang Kang Dito, ini Demian ini pernah jadi Islam dia ini. Iya. Kan ke Islam lagi dia nyamar kan? Dia. Gak malu Gak kau apa-apa. Demian? Di mana ketetapan hatimu? Kau bunglon kadangkala Islam, Kristen. Makanya gimana aku bilang gak ada power samamu. Oke, mau lanjut diskusi lagi, Bu. Pencitraan lagi kau datang ke sini, gimana sih kau? Ayo loadinglah kau kepada Yesus biar tahu kau di mana posisimu. Jadi Lanjut sehingga aja, kau Boru nggak nih. selalu menteror orang lain. Karena aku lihat pun Demian ini selalu merendahkan orang lain dia. Padahal dia nggak tahu dia ada di posisi yang hampa ya kan. Ngeri kayak gitu Demian. Enggak apa-apa, lupakan ini, yang jelas dia udah Kristen. Silakan diskusi, kita menyimak. Kalau memang mau lawan Muslim, saya siap melayani. Sampai hari ini kamu belum meminta di dalam namaku. Dengar itu ya Ucil. Jadi kenapa tidak ada power dalam dirimu? Apa yang dinyatakan Yesus yang benar itu enggak nyantol dalam dirimu? Ya karena memang masih kau bikin gado-gado. Susah itu Demian. Ya. Kau ngomong apa sih ini? Nggak ngerti saya ini. Kau ngomong apa? Karena gini, tadi bahas kita ini bisa Gimana ini? bisa ribut, tapi ada yang kena di hatiku gitu loh. Aku Kena ada di seseorang hati, apa agak ini? ngeyel, bebal, tapi Yesus langsung ngomong, dia itu anakku, milikku itu, sabar gitu. Tapi kalau kau sendiri, kayaknya aku ngomong sama apa ya? Ngomong sama awan masih adem gitu. Gak tahu entah ngomong sama apa sekarang aku ini. Jadi niat tulus dalam hatimu itu belum ada. Kasihan dirimu Demian, itu maksudku. Mau lanjut diskusi apa gimana ini? Coba Abang Nggak Tian bisa ini dulu. kita Coba Abang diskusi, Tian gimana Abang karena Tian? kau masih abu-abu. Masih gimana aku bilang ya, belum jelas identitasmu. Siapa yang belum jelas identitas? Tahu? Kalau saya ini adalah Kristen sejati, ya. Saya Di mana kau Kristen sejati? Dengar ya. Kristen Kalau sejati. kau pengikut YHWH, aku mau awali aku mau mulai lagi dari awal. Kalau kau memang pengikut YHWH, ya, dengar. Kau itu jemaat iblis karena posisimu ada di Indonesia. Kau itu warga negara Indonesia.
ya, kau kejebak di situ. Oke, Ku kejebaknya bilang kau gimana? Coba iblis, kau nggak jelaskan. terima data Ya, mencatat. saya nggak mau ngomong panjang lebar, sama aja. Itu semua sampah. Coba kau jelasin, coba. Ngomonganmu itu sampah. Coba kau jelasin. Enggak orang Bukan karena aku sayang satupun yang samamu, minta Demian. kau ngomong apa lagi, coba. Milikilah ketulusan, kejujuran hati nurani. Makanya Ah. pertama kan aku ngomong samamu itu apa? Hati Oke. nuranimu, ngomong dulu. Hati nuranimu buka, Demian. Ucil ya, buka. Di bibir, Hati kalau kau nurani memang pernah baca dibuka bibir, buat apa? pernah nggak kau Coba. pasang otakmu? Ih, ini cocok nggak jadi Tuhan kayak gini? Atau sekedar kayak anak kecil baca, ini Budi, ini Iwan, ini kampret, ini tikus gitu. Nggak ngerti mana ini tikus, mana ini kampret, nggak ada gitu. Coba lagi nih Bu, coba ngomong itu, coba tujuan arah ngomongnya itu coba ada, jangan cuman Tujuan nggak ada arah kayak ngomongku, ada tujuannya itu, coba jadilah atur dirimu. dulu kata-katanya, coba kau coba. Maksudnya Begini ya, tujuan ngomongmu itu milikilah apa? ketulusan. Saya tahu, coba. Milikilah ketulusan, bukan milikilah ketulusan, kejujuran, ya, budi pekerti, attitude yang luhur begitu. Itu dulu Oke, kau miliki. ya, oke baik. Maksudnya saya harus menggunakan akal sehat, menggunakan pikiran yang sehat, akal yang jujur. Maksudnya kejujuran itu buat saya menerima apa adanya itu, apa yang sebenarnya, biar saya terima menurut hati yang jujur itu. Menurut kau Yang tadi jujur itu sampaikan. adalah Yesus. Nah, gimana? Yesus yang dari sorga, bukan Yesus yang diutus. Oke, Yesus yang dari sorga. terus? Makanya tadi aku, menurut hati nuranimu, di dalam Bible, siapa yang pantas jadi Tuhan? Kan itu pertanyaanku pertama. Langsung kau bawa ke dalam angka Oke, ilmiah. sekarang saya tanya kamu. Kacau. Oke, baik. Jadi Ibu Boru ini saya mau tanya dulu. Menurut Ibu, yang tadi Ibu pertanyakan kepada saya bahwa di dalam Bible itu yang pantas mempertuhankan itu siapa? Sekarang saya tanya balik lagi Ibu. Menurut Ibu siapa? Soalnya saya tidak tahu. Saya mempertanyakan ke Ibu. Menurut Ibu siapa? Saya kan Yesus. pemahaman saya Yesus nggak yang terlalu menciptakan alam semesta. Oke, terus? Itu adalah dalam Yohanes 1 ayat 10. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tapi tak seorang pun mengenal dia. Janganlah, aduh gimana Ibu ini, coba yang benar baca ayatnya. Aduh, tidak apa maksudnya menciptakan segala sesuatu tapi tidak ada orang mengenal dia. Maksudnya coba kata-katanya nyambung lah, coba dikit. Ibu dulu sekolah apa enggak ini? Bisa Jangan baca pakai apa enggak sekolah ini? kau. Ini udah bahasa nggak sekolah ku kasih samamu, biar lebih gampang dicerna. Enggak, saya itu enggak mau dengar kata-kata dari orang yang tidak sekolah. Yang Ketimbang kau pikirannya cuman sekolah, kau tahu mengikuti semua nafsunya, mengikuti bahasa-bahasa nafsunya ilmiah, doang, gitu. tapi kau bisa gonta-ganti agama. Apa maksudmu ini? Oke, Kalau tadi gonta-ganti kau istri mengakui. nggak apa-apa lah. Karena mungkin Oke. kurang cantik, kurang rapat, iya kan? Ini loh kapasitas Tuhan yang mengayomi kau, yang memprotek kau, yang membimbing, yang mencerahkan hati dan pikiranmu, yang menuntun kau ke depan. Ya, barusan tadi saya dengar kau mempercayai Tuhan yang 1 Yohanes 1 ayat 1. Begitu? Tidak, aku nggak Nyata pakai tadi kau ayat bilang. itu. Wah, Cuman gimana aku sedang Ibu? memperkenalkan kepadamu terlalu banyak. Memang gak jelas juga Ibu ini ya, kawan-kawan ya. Gak jelas juga ini ternyata orangnya ini. Ya, ya terserah kau lah. Sekarang gini, orang banyak di perjanjian baru nggak ada penciptaan. Di perjanjian lama ada penciptaan. Dipakai nggak otaknya dalam menalar data penciptaan yang ada di perjanjian lama? Ini kawan, ini orangnya ini gimana sih? Aku juga nggak ngerti otak Makanya orang ini. langsung ku kasih to the point, resep yang sangat kuat bagimu. Kalau Itu. kau mau selamat dalam hidup ini, nggak peduli aku mau agama apapun nanti ke depan kau, Yesus Oke. itulah kebenaran yang bisa membuat kau damai sejahtera, Demian. Oke, Udah. saya tanya kau dulu sekarang. Dengar pertanyaan saya. Nanti kau tanya balik ke saya, nggak apa-apa ya. Menurut Nggak penting. menurut kamu Tuhan itu perlu dibela apa? Dia yang bela kita? Coba kau jawab. Tuhan itu Nggak pernah perlu kita Tuhan bela apa dibela, dia nggak bela pernah, kita? nggak perlu.
Ya udah, kalau udah gitu ya ngapain kau ngoceh-ngoceh lagi? Memang nggak jelas kau Loh, ini. mananya? Ini lain loh anak ini kune nampak. Udah ada sengit-sengitnya nih. Ah, udah lari kilometermu, bah. Coba ganti yang lain lah, host. Udah lari kilometernya nih. Oke, aku juga nggak mau sama kamu. Kau bilang instruksi Tuhan. Gimana lah kau ini? Nggak jelas juga kau ini. Kan aku bilang Tuhan itu nggak perlu dibela karena Dia yang bela kita. Kita nggak perlu bela Tuhan, kawan-kawan. Dia yang bela kita. Malah Dia ikutin saya lagi tadi ngomongnya. Sekarang Nggak jelas gini, juga ibu Tuhanmu ini. belum pasti. Belum pasti Tuhanmu, nggak tahu kita siapa yang membela kau. Itunya. Tadi kau mengatakan sendiri bela Tuhan, ikut Tuhan, bela Tuhan gini. Saya tanya, kau malah mengikuti Aku nggak narasi ada saya lagi. membela Nggak jelas Tuhan, juga kau ini, Ucil. ibu ini. Itu memastikan kau bagaimana siapa yang mau kau Apa yang ikuti. kau memastikan dari saya memang otak nol ini. Aduh gimana ini? Kau selanjut sama teman saya itu dulu. Ya, Pak Perlindungan, silakan Pak Perlindungan. Pak Perlin. Ya ada, mau bawa kemana topik kita ini? Oh, neraka aja lah kali, buat tahu. Silakan baru nih. Ya, buka tema aja, lanjut. Ya kalau buka tema, pasti ada yang ditanya, ada yang dijawab. Ya, silakan. Temanya, kalau manusia melakukan yang jahat, apa upahnya? Kalau melakukan yang baik, apa upahnya? Kira-kira yang jahat kayak mana? Kira-kira yang baik kayak mana? Upah kalau habis kerja bangunan dapat upah ya. Upah 1 minggu berapa ya kalau kerja bangunan? Kok ada upah sih? Istilah upah dari mana sih? Anda tahu berapa upahmu sehari? Saya alhamdulillah sudah di 25 juta per bulan dibagi 30 berarti 750 per hari Bang Andi. Kalau berbuat baik, ya ini kan amal dan dosa. Ya jelas lah, berbuat baik ya amal, buat tidak baik ya dosa. Enggak ada urusannya sama upah. Itulah bahasa pendeta. Makanya Iya jadi bahasa pendeta itu upah ya Brunei. Pendeta Upah yang melulu dapat di upah, bawah. iya kan? Iya. Jemaat ternaknya diupah sama ternaknya dia. Enak. Kalau yang mencari enak itu biasakan ada lapar mata tapi perut nggak lapar. Lapar mata, perut nggak lapar. Kayak mana itu ya? Ketinggian bahasanya tapi nggak ada maknanya. Cocoknya tinggal di kayangan, Bang. Kalau kayak gitu. Nggak perlu makan lagi ya kan? Aku nggak mau kayak gitu. Perutku harus berisi, baru tenang mataku. Ini abang ini Kristen ya, Bang? Iyalah. Berarti sama kita Kristennya, aku juga Kristen. Menurut abang, Aku udah tanya Tuhan yang itu. benar siapa? Aku udah Bang, tanya Kristen saudara. Nanti framing lagi, ini Boruni bukan Kristen. Aku perkenalkan diri dulu lah. Salam kenal ya. Biasanya perlindungan itu orangnya baik-baik loh. Iyalah, tapi aku lupa.
Di mana baikku aku lupa. Jadi saudara-saudara, perjumpaan kita malam hari ini bukan siapa-siapa, bukan siapa yang terlalu besar, siapa yang terlalu bisa, bukan menanyakan seperti Boruni Yesus Kristen. Aku tidak mau tanya. Lagi kok. Pak Perlindungan ini ngomong apa sih, Pak? Ya terserah, Kak. Mungkin didengar tapi tidak dimengerti. Coba kasih ngerti, Pak. Iya, perkataan di pengajaran kekristenan, mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, bukan punya pikiran tidak menanggap. Yang kulihat sekarang ini sebagai juri, banyak manusia seperti Kang Dito ini Lari Kang Dito serangannya. menjadi penasehat surga. Oh buset, saya jadi penasehat surga Bang Andi. Iya, seakan Banyak orang ini punya mata tidak pakai melihat, punya telinga tidak dipakai mendengar, punya mata tidak baca Bible. Yesus sendiri berkata, waspada terhadap Mesias palsu yang datang atas namaku. Yesus berkata begitu. Tapi Paulus mengaku ketemu Yesus. Nah ini kenapa mata nggak dipakai membaca? Bagaimana itu? Iya. Kita teliti, kita simak, kita analisa kemana tujuannya. Tujuan lagi. Iya. Apa maksudnya? Itu. Bagi Kang Dito. Kenapa Kang Dito lagi sih? Bapaknya penting, anaknya tidak. Saya terus ini. Jadi Namboru yang ketemu Paulus di Padang Gurun itu siapa Namboru? Iya, di mana kitabnya? Pak Perlindungan mending turun istirahat dulu, Pak. Iya, kayaknya dia nyari gigi pasangannya nggak nemu-nemu jadi stres begini. Neneng-neneng aja. Iya. Pak Perlindungan di bawah aja ya, atau mau diskusi? Jangan ngelawak lah malam-malam ya. Iya, diskusi kan dari situnya topiknya. Ah itunya makanya tah. Nah, Iya. apa rupanya diminum tadi Kak? Air putih, penyegar. Menurut Pak Perlindungan, Paulus itu siapa Pak Perlindungan? Kok diam? Dicuekin mah. Oh, on cam dia mah. Tuh lihat, on cam. Iya. Lihat. Buset. Ini Bener kan? Tadi nyari gigi pasangannya dia kan? Jangan-jangan kita hormati dia karena dia on cam. Paulus itu Sebagai tamu menurut saya kita. ya, yang saya dengar, Ya. kalau pertama-tama dia adalah seorang yang jahat. Kenapa dia jahat, Pak? Karena dia seorang Farisi, dia akan, bisa kita baca ya di Kisah Rasul 9 keberadaan dia. Iya, Pak. Silakan, Pak. Iya. Jadi saya baca kitabnya ini ya. Silakan, Pak. Iya. Tapi lama, lagi pula umur saya udah 120. Wih, 120, Pak ya. Iya. Itu umur semua apa? Sebagian bukan umur. Iya, kurang berapa kalau 57 Kan? dari 120. Ketahuan penipunya. Jadi bukan umur semua, Pak ya. Sisanya bonus. Oke, Pak. Silakan, Pak. Bapak kok umurnya pakai bonus?
Tapi saudara kita Muslim ini, si Paulus ini biang kerok di kekristenan. Enggak pernah kita gitu Pak. Jangan enggak menuduh Pak. Enggak ada yang bilang kayak gitu. Iya. Abang sendiri tadi, Pak Parlino tadi udah akui dia itu orang jahat. Kejahatannya apa dia Pak waktu itu? Dia berbuat apa sehingga disebut jahat? Iya. Jadi sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi kalau dan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi di sini dia pernah ada membunuh murid-murid Tuhan. Izin turun dulu teman-teman ya, thank you. Ya, kasih nomor. Iya, makasih. Jadi kejahatan nih. jadi kejahatannya itu mengancam dan membunuh ya Pak ya. Iyalah. Kalau dibawa ke arah sekarang ini Pak, itu kira-kira kena pasal berapa itu Pak? Gak tahu kita entah berapa tahun nanti ponisnya ini. Tapi di hari kemerdekaan mungkin dilepaskan dia. Soalnya kalau mengancam membunuh itu 340 Pak. Pembunuhan berencana itu bisa seumur hidup Pak. Kalau enggak hukuman mati. Iya. Ya terus siapa yang diancam dan siapa yang dibunuh Pak? Terus Pak? Ia menghadap imam besar. Artinya sekongkol di sini ya. Dan pertanyaannya Pak, diulang, siapa yang diancam dan siapa yang dibunuh Pak Saulus ini Pak, gitu loh. Ya murid-murid Tuhan, artinya yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi Ya, terus, Pak. waktu kita ceritakan seperti saya sebagai Kristen, saya mengatakan Yesus itu Tuhan, seperti saudara Muslim, bersih-bersih dia menolak Yesus itu Tuhan. Lanjut Pak, ke Saulus dulu Pak, ke Saulus dulu. Jadi sesudah itu dia membunuh, mengancam. Kenapa dia Iya. berbuat begitu? Kenapa dia berbuat begitu Pak? Karena dia kan belum bertobat. Oh, belum bertobat. Iya. Jadi pikiran dia sebagai manusia, kalau tahu banyak bahasa manusia, dia sudah dianggap nomor 1. Sudah Kira-kira dianggap hebat. menurut Pak Parlindungan berapa orang yang Paulus bunuh Pak? Banyak atau sedikit Pak? Kalau menurut yang tertulis kan yang penting dia mengancam. Apakah dia mengancam membunuh? Pasti kalau mengancam membunuh kan belum tentu membunuh. Membunuh Pak itu. Membunuh Pak berarti sudah ada korban Pak. Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Apakah sebatas mengancam? Mengancam dulu baru dibunuh Pak, kan membunuh Pak. Pertanyaannya berapa orang yang dibunuh Pak? Oh, tidak ada terhitung, tetapi kita melihat itulah kelalaian, kesalahan. Oke. Bagaimana Iya. cara membunuhnya Pak? Pakai alat kah atau pakai tangan kosong? Cari sendirilah. Ya kan nanya Pak, saya nggak bisa nyari. Bapak ini suruh nyari gimana sih Pak? Iya, dicarilah ceritanya kan itu. Kalau udah dicari ceritanya, Kang Dito tahu itu. Kan itu lagi. Jadi nggak tahu Pak, pakai alat tangan kosong kah atau pakai alat kah? Seperti apa cara membunuhnya gitu ya Pak ya? Nggak tertulis ya Pak? Nggak tertulis, tapi bisa kita telusuri kan itu. Kira-kira setelah ditelusuri kesimpulannya apa Pak? Iya, kesimpulannya hanya orang jahat saja. Jadi kira-kira, jadi menurut Bapak ini melebihi dari satu orang yang dia bunuh ya Pak ya? Ya pengikut lah, kalau berapa pengikutnya? Kalau pengikutnya yang makan 2 ikan 5.000 orang, kan pasti ribuan orang. Oh berarti yang dibunuh Paulus ribuan orang ya Pak ya? Iya, di sini mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kan ada membunuh karakter, membunuh supaya dia tidak beriman lagi. Jadi arti membunuh ini kan banyak. Lalu tidak ada di sini penunjukan mayat atau jenazah. Jadi menurut Bapak ini tidak membunuh orang, cuma membunuh karakter. Iya, karena di sini tidak ada mayat, tidak ada jenazah. Ya memang kan dalam tulisan itu nggak mungkin Pak ada gambar mayat. Yang jelas kan nggak ada kata membunuh Pak. Bapak artikan membunuh karakter, ya terserah Bapak lah.
Kan kita di sini nggak debat ya. Anda tafsir sendiri deh. Iyalah, Kan gitu ya, Pak, ya? bisa. Karena di sini lalu jenazah itu ada yang ada yang dikubur, ada yang tidak dikuburkan itu. Baru kita Oh, berarti ada berarti ada korban, Pak. Kalau ada jenazah berarti ada korban. Iya, ini hanya di sini dan Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Oke, pertanyaannya, Pak. Kenapa Yesus ini tidak melawan, Pak, melindungi muridnya, Pak? Arti melawan itu kan dia sudah naik ke surga ini. Kalau belum, Pak, waktu itu masih hidup sejaman, sudah masih. naik ini, makanya Belum, dia waktu Pak. di Damsik. Itu jangan ke Damsik dulu. Sebelum dia ke Damsik, dia kan masih hidup sejaman tuh. Masih hidup sejaman, Pak. Yesus masih di bumi waktu itu. Kenapa Yesus tidak melindungi murid-muridnya? Murid-muridnya Petrus, Barnabas, Ananias. Ya, maksud saya, Pak, kenapa Yesus tidak melindungi pengikutnya begitu, dibiarkan dibunuh oleh Paulus gitu, Pak? Justru karena melindungilah makanya Yesus menangkap Paulus. Di mana Yesus pernah menangkap Paulus? Ini Di mana, Pak? makanya di dalam perjalanan ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Artinya Yesus sudah naik ke surga ini. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suara siapa, Pak? Suara Yesus. Kok dia tahu suara Yesus, Pak? Nggak kelihatan orangnya? Ya nggak kelihatan, tetapi orangnya tidak kelihatan, kan suaranya kedengaran. Memang bisa mendengarkan suara doang, orangnya nggak nongol. Iyalah, karena waktu dibawa dia ke alam roh, maka bisa PK untuk telinganya untuk mendengar itu. Tapi Yesus berkata di Lukas 24 kalau nggak salah, berkata begini kepada murid-muridnya, jangan kau percaya apabila ada orang berkata ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di sini, ketemu Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Yesus berpesan loh, Pak, jangan percaya. Kenapa, Pak, perlindungan percaya? Paulus ketemu Yesus, Pak. Betul. Di sini topik yang lain. Karena di sini kan ada yang mengkonfirmasi atau menegurkan kesaksian Paulus, Ananias di sini, saudara. Dia yang perlindungan. Oke. Bapak, ini kita sapa dulu, ada Bapak Pendeta. Iya. Bapak Pendeta Martin, selamat malam. Selamat malam. Iya. Bapak langsung mau diskusi sama Pak Perlindungan. Ini domba tersesat ini. Gini kan, silakan. tadi Yesus menanya kan. Iya, silakan. Kenapa engkau aniaya aku? Kenapa bertanya Tuhan? Tuhan kok bertanya? Ayo, Pak Perlin. Ini Pak Pendetanya loh yang bertanya loh. Ya. Dia kan Tuhan tahu dia. Dia kan memanggil Saulus, Saulus. Iya, kenapa engkau aniaya aku? Saulus siapa? Berarti kan Tuhan itu mah tahu.